Ya, terima kasih pemirsa. Akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan nilai TKA ataupun tes kemampuan akademik para siswa di Indonesia yang dibilang cukup rendah. Beberapa masyarakat berspekulasi bahwa ini dapat terjadi karena beberapa hal, yakni faktor kemampuan guru, gaji guru, dan juga peraturan sekolah yang mewajibkan untuk menaik kelaskan setiap muridnya. Oleh karena itu, saya di sini sudah bersama dengan Bapak Sofyan Tan selaku anggota Komisi 10 Dapil Sumut 1 dari fraksi PDIP. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi. Ya, Bapak, di sini kan kita sama-sama mengetahui bahwa memang tes kemampuan akademik ini menjadi suatu ajang uji kompetensi begitu ya Bapak bagi para siswa di Indonesia. Tapi rendahnya nilai ini Bapak, apakah ini memang karena dari sistem kita atau karena dari kemampuan guru atau kita dari mana melihatnya Bapak? Kita perlu tahu juga bahwa tujuan daripada tes kompetensi tersebut adalah tujuan untuk mengetahui sesungguhnya peta pendidikan kita itu seperti apa. Apakah terjadi kesenjangan antar satu daerah dengan daerah lain? Apakah ada perbedaan hasil antara sekolah negeri maupun swasta, kota-kota besar dengan kota-kota kecil atau pedesaan? Nah, itulah yang perlu dipetakan. Nah, berdasarkan peta tersebut, ini bisa digunakan sebagai bahan untuk bisa membuat satu kebijakan yang untuk menjawab persoalan tersebut. Karena persoalan hari ini kan bukan persoalan eh, yang antar satu daerah dengan daerah lain sama, tidak sama, tergantung pada daerah tersebut. Karena pengaruh terhadap hari itu yang paling utama itu adalah guru, ya, kemampuan siswa untuk menguasai dia punya ilmu tersebut, itu salah satunya itu adalah guru. Kemudian tentunya sarpras, sarana dan prasarana, lingkungan, ya, dukungan finansial dan sebagainya. Nah, ini kan antara kota besar dengan kota kecil itu, pedesaan itu kan sangat beda. Nah, orang-orang yang punya ilmu yang bagus mau jadi guru, kerja di sekolah-sekolah yang bisa membayar dengan mahal. Coba lihat pada hari ini ada kecenderungan anak-anak orang kaya tidak masuk ke sekolah negeri, tapi ke swasta yang bayarannya mahal. Dan anak mereka itu langsung bisa kuliah ke luar negeri dan sebagainya. Nah, ini kan salah satu persoalan yang ingin dipotret oleh TKA ini. Berarti apakah kedepannya dari Komisi 10 ini akan ada pembahasan atau regulasi yang lebih lanjut terkait pemerataan kualitas pendidikan ini Pak, terutama di sekolah negeri seperti yang Bapak sampaikan tadi? Hari ini kita sedang tahap penyusunan eh, revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita. Yang salah satunya itu kita masukkan tentang masalah kurikulum. Nah, kurikulum ini tentu menyangkut bagaimana meningkatkan mutu daripada anak-anak tidak hanya di swasta maupun ataupun negeri, ya. Jadi semuanya itu apa? Termasuk di dalam hal itu mengatur tentang kesejahteraan guru. Karena termasuk siapa yang bisa jadi guru. Jadi karena guru itu adalah titik poin yang paling tinggi. Karena dulu kita sering bilang bahwa Indonesia pada zaman Belanda kita itu nomor satu, guru kita itu hebat sampai mengajar ke Malaysia. Malaysia jauh daripada kita, sekarang kita ketinggalan daripada Malaysia. Ternyata persoalannya apa? Malaysia menghargai guru sama dengan seperti menghargai dokter, gajinya setinggi itu. Sedangkan kita tidak, ya, di bawah UMR malahan. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang harus kita jawab lewat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut. Berarti kedepannya Komisi 10 juga akan menyejahterakan gaji guru lebih lagi seperti di Malaysia tadi ya Pak ya? Harus, kalau kita ingin membangun satu pendidikan yang berkualitas, tentu kita harus bisa meng-hire, membayar guru-guru yang berkualitas. Guru-guru yang berkualitas, bayarannya pasti lebih mahal. Karena itu kita tunggu, ya, tunggu paparan daripada pemerintah, Kemendikbudrismen tersebut tentang hasil TKA dia itu, dia mencoba membandingkan lulusan sekolah-sekolah swasta yang mahal dengan sekolah-sekolah negeri yang biasa-biasa. Bagaimana tingkat hasilnya?
numerasinya dan literasinya bagaimana, termasuk karakter. Nah ini kan tentu bisa menjadi masukan. Kalau memang ternyata itu adalah jauh lebih baik, tentu ini harus menjadi pikiran bahwa mereka adalah menyediakan guru-guru yang berkualitas. Kalau guru-guru yang berkualitas banyak, tentu bayarannya banyak. Bayaran uang sekolahnya pun lebih mahal. Karena itu jelas bahwa pasti dia berbanding lurus, ya, gaji yang tinggi mendapatkan guru yang berkualitas baik. Tentu produknya itu pasti baik. Berarti dari Komisi 10 sendiri ini akan membahas lebih langsung ya Bapak undang-undang terkait kualitas pendidikan, juga penyetaraan. Berarti kan membahas tentang kurikulum dan tentang kesejahteraan guru termasuk TKA itu. Jadi kita semuanya itu masuk di dalam hal itu, termasuk sarana dan prasarana. Berarti yang di notes dari Komisi 10 sendiri adalah prasarananya sendiri, kesetaraan pendidikannya gitu ya Pak, dan juga penyejahteraan terkait kehidupan dan juga kualitas dari guru di setiap sekolah, termasuk sekolah negeri begitu ya Pak Dan ya. siapa yang bisa jadi guru? Dan siapa yang bisa menjadi guru ya. Berikut laporan kami kembali ke studio, terima kasih.